Seorang gadis cantik berambut hitam dan bermata bundar itu memandang kedua orang tuanya secara bergantian dengan tatapan datar. Angel, kau dengar, kau harus menikah dengan pria yang telah ayah pilihkan. Gadis cantik bernama Angel itu tersenyum tipis. Maaf ayah, ibu, aku tidak bisa. Aku punya seorang pria yang mencintaiku. Kami saling mencintai. Aku tak pernah bisa menerima perjodohan ini. Ayah pikir aku takut. Tidak sama sekali. Aku akan tetap pada pendirianku menikah dengan pria yang aku cintai, walaupun aku harus berhenti menjadi anakmu. Kurang ajar. Sebuah tamparan yang begitu keras diterima oleh Angel. Dipikirnya, cukup kawan, cukup, seru sang ibu. Angel mulai terisak. Dia merasa lelah karena hidupnya terus diatur. Sang ayah bernama Richard mengepalkan tangannya kuat. Aku tak mau menjadi bonekamu lagi. Aku ingin menjalankan hidupku sendiri walaupun harus kehilangan keluarga. Ucap Angel dengan tegas sebelum akhirnya dia pergi meninggalkan ibu dan ayahnya. Angel semua merasa muak dengan semuanya. Dia hidup seperti boneka. Dia mengikuti semua kemauan orang tuanya sejak dulu. Namun untuk hal yang satu ini, Angel tidak mau. Dia tidak akan mau hidup dengan masa depannya juga akan diatur. Angel akan mengikuti kata hatinya. Malam ini Angel sangat nekat. Dia mengemas semua pakaiannya. Angel dia terancang di sampingnya kosong adiknya yang bernama Ian. Dia pulang. Sepertinya gadis itu tidur di kandang kuda. Angel mengambil secari kertas dan menuliskan sepucuk surat yang dia tunjukkan untuk Ian. Selama ini hanya Ian yang mengerti apa yang dia rasakan. Terkadang Angel cemburu kenapa Ian, karena gadis itu bisa hidup sesuka hatinya bersetan dengan darah biru. Angel merasa kesal perjodohan yang dengan pria yang tidak dikenalnya itu harus dilaksanakan karena darah bangsawannya terlahir dalam diri Angel. Menurut Angel, orang tuanya sungguh sangat konyol. Cuaca hari ini di musim semi sangatlah cerah. Bunga tulip mulai bermekaran di padang rumput. Yang gadis cantik dengan rambut dikuncir kuda sedang membidikan busur panahnya ke arah sasaran. Gadis berambut coklat dan bermata tajam itu terlihat sangat mempesona. Nona, Ian, jangan lakukan itu. Dia hanya pelayan baru, pasti sangat ketakutan. Jangan khawatir, aku yakin busur panah ini akan mengenai apel di kepalanya dan tidak mengenai Ian. Ya Tuhan, Nona, wajahnya sangat pucat. Kasihan dia. Baik, jangan banyak bicara, minggir. Pelayan tersebut memejamkan matanya dengan erat dan tak lama kemudian dia merasakan busur itu tidak mengenai tubuhnya sama sekali. Si pelayan membuka matanya dan dia melihat buah apel itu sudah tertancap.
semua para pelayan takjub dan memberikan tepuk tangan yang luar biasa. Ian tersenyum puas. Kau lulus menjadi pengawal pribadiku. Terima kasih, Putri Ian. Pria bernama Mike itu menyulut, tersenyum dan membungkuk hormat. Ian melempar panahnya ke seberang arah. Dia menaiki kuda kesayangannya bernama Nona. Ian, mau kemana lagi? Seru Victoria. Pergi jalan-jalan bersama Franco, katakan pada ayah dan ibu. Dilahirkan sebagai garis keturunan darah biru membuat Ian hidup dalam ruang lingkup yang berbeda. Dia harus mengikuti pelajaran yang berbeda dengan anak lainnya. Ian ingin dilahirkan menjadi gadis biasa. Dia tidak suka belajar, tapi suka berolahraga. Tapi pesona itu sudah keluar begitu saja tanpa ditebar. Berbeda dengan sang kakak, Angel yang lebih mengenal dunia luar. Ian memiliki kecantikan luar biasa, berpendidikan dan karir yang luar biasa. Angel merupakan penerus perusahaan ayahnya karena dia sangat pintar. Ian benar-benar kembali ke mansion besarnya saat sore hari setelah mengantar Franco ke kandangnya. Kuda kesayangan itu tidak bisa lepas darinya. Kadang Ian juga tidur di sana. Mansionnya sangat unik dengan bentuknya seperti kastil. Namun Ian merasa kebingungan saat melihat pengawal lebih banyak dari biasanya dan puluhan pengawal yang luar mansion menaiki mobil. Lalu mobil itu melaju sangat cepat. Ian memutuskan untuk masuk dan dia langsung disambut oleh penampakan ayahnya yang sedang mengamuk dan terlihat frustasi, sedangkan ibunya sibuk menenangkan ayahnya itu. Ian merasa sangat terkejut dan benar saja semua anak buah sudah dikerahkan. Richard terlihat mengamuk sedangkan ibunya bernama Jaehyun itu menenangkan suaminya. Ayah, ibu, sebenarnya ada apa? Ucap Ian sambil menghampiri mereka berdua. Ian, Angel menghilang dan kami sedang berusaha menemukannya, tapi dia meninggalkan sebuah surat untukmu. Ian meraih surat di tangan ibunya dan mulai membaca isinya. Ian meremas surat Angel di tangannya. Tidak ada gunanya mencari Angel, dia hanya ingin bahagia, makanya memutuskan pergi. Richard menatap Ian. Ian, perjodohan itu tidak main-main. Kau tahu keluarga kita adalah garis keturunan berdarah biru. Aku telah sepakat menjodohkan Angel dengan putra dari keluarga Kim yang juga sama seperti kita. Richard terdiam menatap Ian. Ian, sudah sayang, cukup. Biar ayah sadar bagaimana perasaan Angel. Kau tidak mengerti Ian, ayah memiliki alasan yang kuat harus menikahkan Angel dengan ayah. Darah biru, bangsawan, bukankah itu terlihat kuno? Bahkan banyak pangeran yang melepas tatanya demi seorang gadis biasa. Dan sekarang hal itu terjadi pada kakakku, Angel.
Jika aku tak mengorbankan Angel, kita dalam masalah besar, Yan. Semua ini mengenai sebuah perjanjian. Langkah yang terhenti saat mendengar suara ayahnya yang mulai lemah. Mata Yan terbelalak saat mendengar apa yang diucapkan oleh ayahnya. Dia merasa terkejut dan belum bisa mencerna semua ini. Mata Yan mengerjak beberapa kali sampai akhirnya dia membalikkan tubuhnya menghadap Richard dan Jaehyun. Kalian gila, aku tak ingin menikah. Aku tetap pada prinsip hidupku menua sendirian tanpa pesan hidup. Hidup dengan bebas dan tidak ada yang menggangguku. Dan sekarang kalian akan menjodohkanku. Ini sebuah lelucon yang sangat buruk. Sayang, kau harus tenang. Ini bukan waktu yang tepat. Aku akan bicara dengan Ian dan membuyuknya, ucap Jaehyun sambil menenangkan suaminya. Ian adalah gadis yang berwatak keras kepala dan juga keras hati. Menghadapi putrinya itu harus memiliki kesabaran ekstra. Semenjak kejadian perjuangan itu, ia jarang berada di Malaysia. Dia lebih memilih menghabiskan waktunya di luar bersama kuda kesayangannya. Tak berlatih memanah dan berenang, ia juga menguasai ilmu bela diri. Dia menyukai semua jenis olahraga. Tapi mereka inginkan itu Angel, bukan Yen. Angel dan Yen memiliki perbedaan yang berbeda. Aku tak yakin mereka akan menerima Yen. Richa juga merasa demikian. Yen jauh berbeda dengan Angel. Angel terlihat anggun, feminim, dan berpendidikan tinggi. Sedangkan Yen gadis itu keras kepala dan tidak ada sisi feminimnya. Ia juga sering bersikap sesukanya, lebih mengutamakan kekuatan fisik daripada hati jika sedang marah. Tanpa disadari oleh keduanya, Ian mendengar semua percakapan itu. Ian menundukkan wajahnya. Dia merasa tidak mengerti. Ternyata semuanya memang sudah perjanjian sejak dulu. Sekeras apapun hati Ian, dia tetap merasa kasihan jika kedua orang tuanya mulai sering merasa murung, terlebih ayahnya akhir-akhir ini. Richard terlihat lesu. Dia menghela nafas keras lalu pergi dan dari tempat ini pikirannya berkecamuk. Nona Ian, apakah Anda baik-baik saja? Seperti yang kau lihat, baik seperti aku akan dijodohkan, tapi aku tidak mau. Anda cukup bersikeras dengan keputusan Anda, Nona. Aku tidak tahu, Vic. Aku kasihan melihat ayah dan ibu yang kebingungan. Apa yang harus kulakukan? Aku dengar keluarga Kim cukup terpandang di Korea dan merupakan salah satu cebol di Korea Selatan. Anda bisa mencarinya di internet, Nona. Mereka hanya memiliki satu anak tunggal yang bernama Kim Tae-young dan mungkin ia akan dijodohkan dengan Anda.
Ya Tuhan Nona, aku tak mengerti lagi jika yang seperti ini. Anda katakan biasanya bahwa bahkan auranya melebihi Pangeran Martin dari Brunei. Akhir-akhir ini sangat terkenal itu. Ya tampan sih, tapi aku tak suka. Terserahmu jika aku jadi diri, maka aku akan menerima lamaran itu. Anda harus mencobanya Nona, mungkin saja Kim Tae jodoh yang dikirimkan Tuhan untukmu. Namun suara ketukan pintu membayarkan lamunan Yen. Tak lama kemudian, Yehyun ibunya masuk ke dalam kamar. Yen, ada yang perlu mami bicarakan denganmu. Pasti mengenai perjodohan kan? Jihyun menghela nafas, kemudian mengangguk. Sudah berapa kali aku katakan aku tidak mau. Itu tidak semudah yang kau pikirkan, putriku. Kami tak ingat memaksa jika semua dibatalkan dengan mudah. Yen terdiam, cerita memang konyol, tapi cukup masuk akal. Lalu, apakah ada hubungannya dengan keturunan darah biru? Jihyun tersenyum lalu meraih kedua tangan putrinya itu, kemudian mengangguk. Ada unsur religius di dalamnya. Kau harus menikah dengannya dan kalian harus memiliki keturunan. Jika itu anak laki-laki, maka akan lebih baik. Ia merasa tidak percaya dengan semua ini. Anak laki-laki yang percaya akan membawa rezeki yang melimpah. Dan kau mengerti maksudku, putriku. Kau hanya menikah untuk meneruskan keturunan. Jadi maksud mami, aku hanya menikah untuk buat anak begitu. Setelah itu cerai. Ucap Jaehyun lalu keluar dan meninggalkan Yen dan berbagai pertanyaan di otaknya. Dia merasa sangat bingung. Jika dia menolak, pasti keluarganya akan malu. Sejauh ini Yen tidak menuruti satupun kemauan orang tuanya. Apakah hal yang satu ini dia harus menurutinya? Astaga, memikirkan semua ini membuat kepalanya sangat pusing. Ini semua karena Angel. Dia bagai kawin lari bersama kekasihnya dan aku harus menderita. Dia mengumpat kesal, namun dia sedikit penasaran dengan sosok Kim Tae-hyung yang dikatakan Victoria tadi. Akhirnya karena penasaran, Ian men-searching di Google siapa itu Kim Tae-hyung. Ian menyaringai, kemudian tertawa. Dia akan membuat Tae-hyung ilfil padanya agar perjodohan dibatalkan. Aku yakin kau akan membatalkan perjodohan ini. Ian tertawa. Dia sangat yakin 100% bahwa pria seperti Tae-hyung memandang fisik. Ian yakin rencananya akan berhasil.